untuk memukuli Chai, melecehkan Chai, bahkan menyiksanya, dan membuat Chai ini kelaparan gitu. Chai ini juga dipaksa untuk makan kotoran dan air seni gitu. Hai guys, Mr. Akfras di sini. Buat kalian yang belum klik tombol subscribe di bawah, kalian harus klik tombolnya karena akan banyak hal yang menarik yang akan gue bahas ke depannya gitu. Di sini gue mau ngebahas kasus yang bisa dibilang cukup sangat menghebohkan jagat lokal dan internasional di China, yaitu tentang kasus Li Hao. Banyak yang menjulukinya ini sebagai monster karena fantasinya yang aneh. Bahkan ada yang bilang bahwa dia ini fantasi bengkok gitu. Dia ini melakukan kejahatan yang keji dan sangat mengerikan untuk dibayangkan. Dan sangat-sangat sungguh sangat di luar nalar gitu. Yaitu dia ini menculik 6 wanita untuk dijadikan budak seks gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke pembahasannya. Tapi sebelum itu kita mulai intro dulu. Oke? Kasus Li Hao yang terjadi di kota Luoyang, provinsi Hainan, China atau Tiongkok gitu. Ini itu terjadi pada tahun 2009 dan terungkap pada tahun 2011. Kasus ini adalah kasus yang cukup besar, bahkan diliput hampir semua media Cina pada saat itu. Dan juga kasus ini bahkan juga terkenal di media luar negeri gitu. Kasus ini merupakan kasus yang melibatkan penculikan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Kasus yang mengerikan ini dilakukan oleh seseorang yang bernama Li Hao. Siapa itu Li Hao? Dan kita mulai dari latar belakangnya. Li Hao ini merupakan pria kelahiran 1977. Dia ini merupakan ayah dari seorang anak yang masih berusia 8 bulan pada waktu itu gitu. Dia ini juga merupakan mantan petugas pemadam kebakaran yang bekerja di bagian Departemen Pengawasan Teknologi di Luoyang. Dia ini sudah menikah, istrinya waktu itu masih berumur 24 tahun. Dan istrinya ini juga tidak tahu yang dilakukan Li Hao di belakangnya gitu. Nah, sebenarnya gue ini mau riset lagi lebih dalam lagi gitu tentang latar belakang si orang ini. Tapi karena agak susah, bahkan gue juga sampai cari di Baidu, pun nggak ada gitu tentang latar belakang yang lebih lagi, kayak misal masa kecilnya gitu, gue nggak dapat. Jadi mungkin dari kalian jika ada tambahan latar belakang dari orang ini, kalian bisa tambahkan di kolom komentar di bawah. Nanti kita diskusi bareng-bareng, oke? Nah, kita lanjut ke kronologi si Li Hao ini. Kasus Li Hao ini terjadi di sebuah rumah yang ia beli di Luoyang, provinsi Hainan, China. Dia ini membeli rumah itu dan pada tahun 2009 dia ini membuat ruang bawah tanah seperti penjara bawah tanah gitu, yang berukuran sedalam 4 meter dan lebar semuanya ini sekitar 200 meter persegi, dengan pintu masuknya ini cuma berukuran 60 cm saja, jadi cuma cukup satu orang saja yang bisa masuk. Dia ini juga menambahkan pintu besi untuk mencegah para tawanan ini keluar gitu. Di sana ada 2 kamar tidur dan komputer untuk yang dimana agar para tawanan ini bisa bermain game dan membuat video porno di sana. Bisa dibilang ini adalah human trafficking gitu. Nah, dilihat dari foto-fotonya, ruangan ini tidak layak sama sekali. Dan juga ruangan bawah tanah ini sangat kedap suara. Jadi para tawanan ini mau berteriak sekencang apapun tidak akan bisa gitu. Tidak akan bisa didengar dari luar gitu. Dan juga karena ruangan ini kedap, otomatis kan tidak ada udara. Jadi Li Hao ini juga membuat ventilasi udara dari selang gitu. Dan selangnya ini cuma kecil untuk ukuran ruang bawah tanah yang sempit dan dihuni oleh 6 orang gitu. Jadi kalian bisa bayangkan kan seberapa pengapnya ruangan ini. Jadi dia ini membuat ruangan bawah tanah ini di sana dan menyekap 6 orang wanita. Nah, cara dia mencari wanita adalah dengan pergi ke klub-klub malam dan menjebak mereka gitu. Ia mengajak para cewek-cewek ini pergi ke rumahnya dan berhubungan di sana. Lalu membuat para cewek-cewek ini pingsan dengan obat tidur. Nah, lalu saat cewek ini bangun, ia ini sudah terbangun di ruangan bawah tanah yang dibuat oleh si Li Hao ini. Singkat cerita, Li Hao ini sudah berhasil membawa para wanita ini ke dalam ruangan bawah tanahnya dengan cara yang kurang lebih mirip-mirip lah gitu. Selain itu, dia juga memaksa 6 wanita ini untuk menjadi pelacur dan membuat mereka muncul dalam video porno yang diunggah di internet gitu. Li Hao ini memproduksi banyak video porno yang menghasilkan keuntungan baginya. Li Hao juga beberapa kali menjual wanita tersebut kepada pria lain dan mendapatkan keuntungan juga gitu. Nah, dari 6 wanita itu ada 2 orang korban jiwa yang meninggal dan yang berhasil hidup itu cuma ada 4 orang. Bahkan kematian 2 orang ini sungguh sangat di luar nalar dan nggak habis pikir gitu. Nah,
dari dua korban ini itu bernama Zhang Xuanxuan 18 tahun dan satu lagi ini bernama Cai 16 tahun gitu. Nah, Zhang Xuanxuan ini dibunuh ketika dia ini gagal memberontak kepada si Li Hao ini. Pada saat itu Li Hao ini tengah tidak siap dan dia ini mau diserang oleh Zhang dari belakang. Tapi sayangnya usahanya ini gagal dan membuat Zhang ini diborgol di kamar tidur. Dan karena perilakunya ini membuat marah Li Hao ini menyuruh satu orang lagi tawanan yang bernama Duan untuk membunuh si Zhang ini dengan embel-embel akan memberikan kebebasan sama si Duan ini gitu. Nah, setelah Duan ini membunuh si Zhang dan dia ini dikuburkan di tempat tidur di sana gitu. Sungguh sangat di luar nalar dan gak habis pikir gitu. Bayangkan guys, kalian di ruangan sempit, terus ada mayat dan itu cuma dikuburin di situ gitu. Wow. Nah, yang menurutku lebih mengerikan lagi adalah kematian si Cai ini gitu. Dia ini dihabisi ketika Li Hao ini mengetahui bahwa Cai ini terkena suatu penyakit yang membuatnya tidak dapat melakukan pornografi cabul yang dipaksakan oleh si Li Hao ini. Li Hao ini kemudian melihat Cai tidak berguna dan memiliki ide untuk membunuhnya. Lalu dia ini menyuruh tahanan 4 lainnya ini untuk memukuli Cai, melecehkan Cai, bahkan menyiksanya dan membuat Cai ini kelaparan gitu. Cai ini juga dipaksa untuk makan kotoran dan air seni gitu. Ini sih udah gimana ya, udah biadab banget gitu. Ini lebih apa ya, lebih mengerikan gitu. Ini contoh paling biadabnya manusia gitu. Wow, gue baca kasus ini pun sungguh sangat ironi banget gitu sama si kasus ini gitu. Bahkan cara meninggalnya pun di luar nalar gitu. Oke, kita lanjut. Nah, penderitaan tahanan wanita tersebut ini baru terungkap ketika korban terakhirnya yang bernama Ma gitu, yang telah ditahan selama 3 bulan ini melarikan diri saat dibawa keluar untuk bekerja sebagai pelacur gitu. Lalu dia ini melaporkan ke polisi tentang ruangan bawah tanah itu, dan setelah semuanya terungkap pada akhir tahun 2011, kasus itu menggegerkan masyarakat China dan dunia tentang kebiadaban si Li Hao ini. Pokoknya tidak habis pikir lah, dan sangat-sangat di luar nalar gitu. Lalu Li Hao ini dijatuhi hukuman mati dan si Duan yang tadi menghabisi Zhang itu dipenjara selama 3 tahun. Sementara 3 lainnya ini diberikan keringanan dan dihukum cuma beberapa bulan saja gitu. Setelah kasus ini menggemparkan masyarakat China, banyak sekali sorotan media pada saat itu. Nah, pada saat itu juga ada seorang jurnalis atau pemberita lah gitu yang bernama Ji Huangguang. Dia ini ditahan karena melaporkan tentang kasus si Li Hao ini. Dia ini ditahan atas tudingan membocorkan rahasia negara. Bahkan karena kasus ini, pemerintah kota Luoyang ini melarang keras berita lokal untuk memberitakan kasus ini karena takut citra dari kota ini ternodai gitu. Lalu Li Hao ini dieksekusi mati pada tahun 2014 dan berakhir sudah kasus ini. Kasus ini sebenarnya masih banyak misteri gitu dan juga sangat mencurigakan. Bahkan di sana pada waktu itu polisi ini meminta maaf karena tidak bisa mengungkap kasus ini lebih awal. Bahkan para korban ini telah disekap selama 21 bulan. Dan yang membuat gue curiga, bukan curiga sih, lebih tepatnya bertanya-tanya gitu, dan ingin lebih dalam lagi untuk mengetahui latar belakang si Li Hao ini, mulai dari masa kecilnya, kenapa dia ini bisa berbuat dan melakukan sekeji ini, dan yang lainnya. Tapi setelah gue cari-cari di berita, kasus ini terkesan seperti terbatas gitu atau ditutup-tutupi. Mungkin karena mereka ini takut hal ini bisa menodai kotanya dan membuat para warga ini panik. Jadi beritanya ini dibatasi dan hal yang umum saja yang boleh diberitakan gitu. Oke, cukup sekian aja dari gue. Jika kalian ada yang mau request soal kasus, kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan nanti kita bakalan diskusi bareng gitu. Oke, cukup sekian aja dari gue. Jika ada salah tutur kata dari gue mohon maaf dan say goodbye.